Mungkin Bang Aziz bisa memberikan sebuah pernyataan. Banyak pecinta-pecinta Babe Aldo di luar sana yang memberikan informasi sama saya, bahkan telepon saya, WA saya pun beberapa kali menanyakan, Bim, bagaimana nih kabarnya Babe Aldo, bagaimana nih langkah hukumnya, kuasa hukum dan lain sebagainya gitu. Bukan, pasalnya pasal karet. Jadi Babe Aldo itu Babe Aldo itu dilaporkan oleh seseorang. Babe Aldo, langkahmu tak pernah berhenti membawa harapan bagi mereka yang tersisih lagi. Suara rakyat kecil yang lama terdiam, memendam luka dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita ngobrol santai dan juga pastinya menambah wawasan serta informasi terkait tentang yang sedang ramai, yang sedang viral, yang masih menjadi bahan pembahasan, yaitu terkait tentang Babe Aldo. Siapa yang tidak kenal dengan Babe Aldo? Siapa yang tidak kenal dengan Babe Aldo? Babe Aldo adalah seorang pejuang, aktivis, dan sangat diuntungkan untuk masyarakat karena banyak masyarakat yang terbantu dengan perjuangannya Babe Aldo tersebut. Oke, pada kesempatan ini kita akan ngobrol santai, yaitu bersama Bang Aziz Januar selaku beliau ini kuasa hukum Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, dan juga kuasa hukum, kalau kita di berita tuh lihat kuasa hukumnya Dr. Tifa. Ini yang sedang ramai membahas terkait tentang masalah ijazah palsu yang kayaknya terus bergulir, belum selesai-selesai, mungkin lama banget tuh gitu. Tapi insya Allah perkembangan ini akan kita bahas, yaitu terkait tentang Babe Aldo. Bang Aziz, bagaimana ini Bang Aziz? Tahu ya Babe Aldo saat ini sudah beberapa hari ini ditangkap. Bukan ditangkap sih, lebih jelasnya ditahan. Karena beliau kooperatif dan datang ke Polda dan menyampaikan terkait masalah saksinya tersebut. Nah, menurut pandangan daripada kuasa hukum Habib Rizik ini tentang yang terjadi pada Babe Aldo ini bagaimana Bang Aziz? Jadi gini, dan pemirsa sekalian, saya sampaikan juga di sini, saya juga mendapatkan kuasa dari Babe Aldo untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan hukum beliau. Jadi selaku kuasa juga saya bisa menyampaikan beberapa hal mengenai kasus Babe Aldo ini sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai pertanyaan dari Habib Syahrul tadi mengenai bagaimana pendapatnya, jelas ini menurut saya adalah upaya pembungkaman, ya, dugaan kriminalisasi yang ditujukan kepada pegiat media sosial, wartawan sekaligus insan pers atas nama Ali Ridho ataupun Babe Aldo, ya, kita kenal Babe Aldo. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena lagi-lagi pasal pamungkas yang sering digunakan oleh pihak kepolisian untuk membungkam pihak-pihak yang memang dirasa perlu untuk dilakukan hal tersebut tanpa mempertimbangkan maksud dari pasal yang digunakan tersebut, itu lagi-lagi saat ini metode seperti itu digunakan. Apa itu? Yaitu penggunaan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang sebenarnya secara norma itu dimaksudkan untuk mengatasi dan juga sebagai upaya preventif adanya dugaan tindak pidana manipulasi data elektronik yang ditujukan untuk upaya penipuan dan atau upaya-upaya cyber finance crime. Itu jadi menurut saya itu yang sebenarnya maksud dan tujuan norma dari pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Jadi gampangnya, Beb, jadi undang-undang itu tuh yang dimaksud adalah misalnya saya misalnya beli barang nih sama Habib Syahrul nih gitu kan, beli handphone.
secara daring, secara online. Nah, kemudian saya bilang, handphone tolong dikirim karena sudah saya transfer. Nah, saya kasih bukti transfernya nih. Bukti transfer itu adalah saya punya nomor rekening Habib Syahral, tapi kemudian saya menggunakan bukti transfer orang. Atau saya transfernya misalnya 2 juta, padahal harga barangnya 20 juta. Maka kemudian itu saya edit tuh angka kosongnya itu di bukti transfer itu, saya kirim. Nah, itu kan mengubah manipulasi dokumen elektronik, kan begitu. Nah, kalau misalnya dokumen itu milik seseorang, kemudian seorang itu melapor, milik seseorang lah intinya, itu pasal 32. Kalau misalnya dokumen itu milik publik, maka kenanya pasal 35. Kan begitu. Tapi ini digunakan untuk, ya, saya misalnya mengedit fotonya Habib Syahral nih, kemudian saya kirim, saya buat lucu-lucuan, mukanya saya tutup gitu kan, kemudian dilaporin saya, gitu loh. Nah, kalau itu yang terjadi, maka menyimpang dari maksud dan tujuan undang-undang itu sendiri, gitu loh. Karena undang-undang itu tidak ditujukan untuk hal remeh-temeh seperti itu. Itu. Dan kalau memang konsisten, maka seluruh acara-acara televisi dari iNews, Metro TV, kemudian TV One yang membahas soal ijazah palsu itu kena semua. Karena dokumen uploadan dari Dian Sandi itu dipajang, dijadikan backdrop itu, kemudian di sampingnya itu ditaruh fotonya Roy Suryo, fotonya Dr. Tifa. Itu kan namanya mengedit juga, gitu loh. Sama bahasanya, kenanya seperti itu, gitu kan. Nah, jadi saya bacakan ya, ininya yang bunyi pasalnya ya. Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, ya, suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Nah, itu di pasal 32 gitu kan. Nah, juga pasal 35 itu kan, dengan seolah-olah dokumen itu dianggap seolah-olah data yang otentik. Jadi mengubah, mengedit gitu loh, sederhana sebenarnya gitu kan. Dan itu kan pasti pembuat undang-undang tidak memaksudkan ini untuk masalah pribadi, untuk masalah yang tidak ada hubungan dengan kerugian material gitu loh. Nah, ini menurut saya yang harusnya jadi perhatian publik. Penggunaan pasal ini harus dikritisi, ya. Karena bahkan kalau perlu di judicial review, tapi menurut saya itu agak berlebihan juga ya, karena memang sebenarnya undang-undangnya benar, cuma penggunaan itu yang keliru gitu. Seperti itu. Oke. Berarti yang dimaksud oleh Bang Aziz ini dari pihak aparat hukum ini mencari-cari kesempatan, alias menahan Babe Aldo dengan pasal yang berbeda gitu. Bukan, pasalnya pasal karet. Jadi Babe Aldo itu dilaporkan oleh seseorang, ya, RA itu mengubah atau mengedit foto, kemudian foto itu diupload di jaringan pemberitaan media mirip yang dimana di situ ada Babe Aldo lah, terafiliasi di situ. Kemudian dokumen itu bisa diakses publik gitu loh. Oke. Berarti pasal karet ya, gitu. Itu pasal yang sama dikenakan oleh Rosyuri dan Dr. Tifa, sama undang-undang ITE-nya. Intinya sama ya. Iya, gitu. Gini Bang Aziz. Iya. Berarti kalau dalam hal ini kasusnya Babe Aldo sama Dr. Tifa dan Roy Suryo sama gitu maksudnya. Ya, gitu. pasal 32 dan 3. Apakah Bang Aziz mengira atau menduga bahwasannya ini adalah kasusnya Babe Aldo ini adalah kasus pesanan, Bang Aziz? Ya pasti. Soalnya di berita-berita saya melihat ini menduga kasus ini Babe Aldo adalah pesanan gitu.
Dari kacamata mana Bang Aziz ini mengira bahwasanya ini adalah kasus pesanan Bang Aziz? Yang pertama penggunaan pasalnya. Ini loh, kalau misalnya ya, ini saya ibaratkan gini, saya ibaratkan kita itu mau nangkep ikan, tapi menggunakan drone canggih yang biasa digunakan oleh tentara Iran dalam menghantam pangkalan militer Amerika. Jadi terlalu canggih gitu loh. Kalau pasal itu digunakan untuk hal remeh-temeh. Saya mengedit fotonya Habib Syaril, mukanya saya ganti mukanya Michael Jackson misalnya begitu kan. Nah kemudian saya upload. Nah itu saya bisa dilaporin tuh pasal 3235. Gitu loh. Habib Syaril nih, saya ambil foto profil picture-nya dari WA misalnya kan, atau dari Facebook atau dari medsos. Kemudian saya edit, hidungnya saya tambahin lebih gede misalnya gitu kan. Nah habis itu saya upload, saya dilaporin tuh kena pasal 3235 gitu. Kan sebenarnya pasal 3235 itu Undang-Undang ITE maksudnya tadi saya sudah jelaskan, maksudnya itu digunakan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan cyber crime, cyber financial crime, orang-orang yang manipulasi data untuk menipu gitu loh, data elektronik, data transfer dan semacamnya. Ini dipakai untuk remeh-temeh, orang terhina dipakai laporan itu, orang edit foto kemudian buat lucu-lucuan dipakai laporan itu, kan konyol menurut saya gitu loh. Itu ancaman hukumnya tinggi gitu loh. Jadi menurut saya ada gagal paham gitu loh, atau mereka memang sengaja pura-pura nggak paham gitu loh supaya orang dikenakan pasal tersebut gitu. Itu Bang Aziz, ini terkait Bapak Aldo ini apakah akan mengajukan pra peradilan apa bagaimana Bang Aziz? informasinya dari tim musyawarah tim begitu tadi. Jadi rencananya memang akan ada upaya pra peradilan terhadap penetapan tersangka ini, dan juga mungkin nantinya penggunaan pasal-pasal karet ini menurut saya gitu. Oke. Lah untuk langkah hukumnya gitu. Ini berkelanjutannya bagaimana Bang Aziz? Apakah ada pelaporan balik gitu atau bagaimana? Saya belum ada belum ada gambaran soal itu. Yang jelas kan kita menyelamatkan dulu Babe Aldo dari jeratan jeruji besi ini gitu kan, dari upaya pembungkaman secara paksa melalui pemindanaan ini gitu kan. Nah, melalui upaya-upaya misalnya penangguhan, ini secara formil ya, kemudian ada pra peradilan gitu kan. Di samping itu juga kita sudah mengupayakan dan akan terus mengupayakan ke depannya untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini baik legislatif maupun eksekutif. Kami sudah bersurat kepada Komisi 3 dan alhamdulillah responnya bagus untuk kemudian kita minta kasus ini diatensi upaya kriminalisasi terhadap tokoh aktivis sekaligus insan media bernama Ali Ridho alias Babe Aldo. Nah, kemudian di follow up juga dengan Komisi 3, mereka mau menggunakan upaya untuk audiensi kepada kami dan juga rapat dengar pendapat atau RDP. Kami juga akan menempuh langkah untuk pelaporan kepada Bapak Presiden selaku pimpinan eksekutif terkait dengan kelakuan penegak hukum yang menurut saya sudah nggak wajar dan nggak masuk akal dalam menggunakan instrumen hukum untuk hal-hal yang berbau kepentingan pribadi dan syarat dengan kepentingan pesanan pihak tertentu seperti itu. Dalam berprosesnya Babe Aldo gitu, dari yang tadinya suruh klarifikasi hingga naik terus yang akhirnya tersangka, apakah itu dalam hitungannya cepat Bang Aziz? Ya, jadi pelaporan 19 Juni kalau saya nggak salah 2026 langsung ada lidik. Harusnya kan dalam pelaporan itu ada dulu klarifikasi gitu kan, kemudian kalau memang ini ada upaya mediasi di situ gitu kan, ini mereka langsung mengeluarkan surat upaya untuk penyelidikan. Nah setelah itu dari Babe Aldo sebagai saksi dipanggil, diklarifikasi, sekali diklarifikasi di Surabaya, kemudian Babe Aldo dipanggil, kemudian secara aktif Babe Aldo bertikat baik untuk mendatangi, memberikan penjelasan ya, untuk memenuhi berita acara pemeriksaan upaya penyelidikan, tahap penyelidikan maksud saya. Nah kemudian pada saat itu juga langsung terjadi gelar perkara, kemudian pada hari itu ada yang sama, rangkaian itu masih berlanjut pemeriksaan, tapi langsung ada
upaya penyidikan dan kemudian penetapan tersangka. Ini menurut saya luar biasa, proses yang kilat gitu kan, dari penetapan dari penyidikan kemudian penetapan tersangka. Penetapan tersangka tentu saja itu ada upaya lanjut yang sangat subjektif dari pihak kepolisian untuk menahan seperti itu. Oke. Mungkin Bang Aziz ada yang ingin disampaikan Bang Aziz, karena posisinya gini, banyak orang yang mengira bahwa Babe Aldo ini adalah ibarat kata ya, gini, bingung jadinya. Mungkin Bang Aziz bisa memberikan sebuah pernyataan. Banyak pecinta-pecinta Babe Aldo di luar sana yang memberikan informasi sama saya, bahkan telepon saya, WA saya pun beberapa kali menanyakan, Bib, bagaimana nih kabarnya Babe Aldo, bagaimana nih langkah hukumnya, kuasa hukum dan lain sebagainya gitu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, Bang Aziz bisa memberikan statement Bang Aziz terkait tentang Babe Aldo, agar masyarakat dan pecinta Babe Aldo ini yang suka dengan konten-konten Babe Aldo bisa bersabar dan kita mengikuti prosedur hukum yang kita jalani saat ini. Ya, bismillah. Jadi gini, yang saya mau sampaikan adalah kita sebagai warga masyarakat di Republik ini dan juga orang-orang yang memang mengamati dan juga mengikuti ya follower lah gitu kan dari Babe Aldo secara khusus ya, secara umum kita masyarakat harus menurut saya tetap berisik dan juga tetap kemudian melakukan upaya natural check and balance kepada pihak terkait dalam hal ini melalui kanal media sosial, melalui upaya-upaya mendatangi pihak kepolisian gitu kan yang memang lokasinya di sana di daerah Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kemudian juga melakukan upaya-upaya terus menyuarakan secara opini bahwa tindakan yang dialami oleh Babe Aldo ini adalah tindakan diskriminasi dalam penegakan hukum, tindakan prosedural engineering, tindakan case building yang ditujukan untuk membungkam seorang Babe Aldo sebagai sosok yang kritis dan juga insan pers. Itu kan tidak seharusnya Babe Aldo sebagai insan pers diperlakukan seperti ini dan mengabaikan ketentuan undang-undang pers. Artinya terjadi kezaliman dan tidak adilan terhadap Babe Aldo yang menurut saya harus terus dilawan, kita harus terus suarakan supaya suara netizen ini kemudian dapat menghentingkan upaya kriminalisasi terhadap Babe Aldo. Babe Aldo dibebaskan dan juga kasusnya dihentikan. Itu tujuannya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, jika kalian bergetar dan marah terhadap ketidakadilan, maka kalian semua teman saya. Mari kita bebaskan Babe Aldo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton. Mudah-mudahan ini sebagai informasi saja ya dari salah satu kuasa hukum Babe Aldo yang telah diberikan kuasa ya. Mudah-mudahan sebagai informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.